Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang solusi paling tepat untuk keluar dari jeratan hutang pinjol atau dari jeratan riba. Serta bagaimana cara menghadapi atau menyikapi teroran para debt collector pinjol supaya Anda tidak salah langkah, supaya Anda tidak salah respon, supaya Anda tidak salah tanggap sehingga membuat masalah Anda semakin besar. Anda menjadi target prioritas utama penagihan para debt kolektornya. Supaya Anda jangan jadi target utama prioritas penagihan para debt kolektornya, apa-apa saja yang bisa Anda lakukan, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi jangan lupa, untuk teman-teman yang belum sanggup untuk galbay, yang belum sanggup untuk melupakan atau untuk mengabaikan teror para debt collector pinjol, teman-teman harus bergabung ke grup WA P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, di mana teman-teman di dalam grup ini berkumpul bersama teman-teman kita yang sudah galbay di berbagai pinjol dan berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, di grup ini teman-teman akan bisa saling menguatkan, saling support, saling memberikan booster mental satu sama lain sehingga teman-teman akan dikuatkan dan akan mampu untuk gagal bayar. Di grup ini sudah banyak teman-teman kita yang terbantu, yang mereka bisa gagal bayar. Mereka tidak mempan lagi diteror atau ditakut-takuti oleh para debt collector pinjol dengan teroran-teroran atau hoax-hoax yang mereka kirimkan yang berupa copy-paste atau template-template. Karena itu memang hanya template-template. Jadi ketika teman-teman sudah gabung ke grup ini, teman-teman tidak akan mempan lagi dengan template-template, kebohongan-kebohongan dan hoax-hoax yang selalu mereka kirimi untuk menakut-nakuti Anda, untuk mengintimidasi Anda, untuk membuat Anda terus berada dalam cengkeraman mereka sehingga Anda memaksakan diri untuk membayar walau tidak mampu lagi untuk bayar, bahkan sampai pinjam sana-sini. Nah, saran saya kepada teman-teman adalah bergabunglah ke grup ini. Bergabung supaya Anda sanggup untuk galbay. Jadi, Anda bergabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Jadi, silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di sana. Baik, kita lanjutkan ya. Ini adalah sesuatu hal yang bisa membantu teman-teman untuk menghadapi teroran, makian, cacian, atau intimidasi dari para debt collector pinjol yang akan saya sampaikan langkah demi langkah. Ini yang pertama dan yang terutama, dan inilah yang paling vital sekali untuk teman-teman ketika Anda mau memulai galbay. Yang pertama itu adalah kuatkan tekad Anda untuk galbay. Ingat, pinjol itu nggak perlu dibayar lagi. Itulah yang harus Anda tekankan dalam pikiran Anda. Anggap hutang pinjol Anda sudah lunas. Anggap Anda tidak punya hutang pinjol. Sehingga Anda tidak akan stres. Percayalah, sebanyak apapun dananya, sebanyak apapun harta Anda, atau sebanyak apapun uang yang Anda akan berikan kepada pinjol, itu nggak akan pernah bisa menutupnya. Itu tidak akan pernah bisa melunaskan hutang Anda di sana. Sampai habis pun aset-aset Anda terjual, itu nggak akan bisa menutupi hutang pinjol Anda. Sudah terbukti kok, sudah ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu nasabah yang terjebak di pinjol. Mereka ini tidak pernah sanggup untuk menyelesaikan yang namanya pinjol apabila mereka masih terus membayar. Yang sanggup, yang bisa membuat Anda terputus dari jeratan setan pinjol hanya satu, yaitu galbay. Jadi saya katakan, sebanyak apapun duit Anda, sebanyak apapun harta Anda tidak akan sanggup untuk menutup yang namanya pinjol. Karena bunga dan dendanya tidak masuk akal. Makanya saya selalu katakan setan pinjol, karena memang pinjol ini ya seperti itulah. Tidak pernah orang masuk ke dalam pinjol itu bisa bebas dari yang namanya hutang pinjol selagi dia masih mau bayar-bayar terus pinjolnya. Sampai kapanpun tidak akan pernah habis sampai Anda benar-benar hancur dan ujung-ujungnya Anda galbay. Daripada Anda hancur dulu baru Anda galbay, lebih bagus Anda galbay sekarang. Terornya lebih ringan sekarang. Daripada nanti Anda galbay sesudah hutang Anda kemana-mana, Anda sudah banyak pinjol, itu akan lebih ngeri lagi. Jadi Anda harus langsung galbay sekarang dan Anda harus putuskan satu-satunya cara yang bisa membuat Anda terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol hanyalah galbay. Jadi sampai Anda mau gali lubang tutup lubang pun, sampai Anda terperosok semakin dalam, itu tidak akan mampu untuk membuat Anda keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol. Artinya dari situ adalah, saat ini juga Anda harus stop bayar pinjol, walaupun Anda punya banyak duit. Jangan sampai Anda hancur sehancur-hancurnya, hutang kemana-mana, harta habis terjual, Anda berhutang ke lebih banyak pinjol lagi, sehingga ujungnya nanti Anda akan benar-benar ada dalam situasi permasalahan atau masalah yang sangat besar.
Galbay itu adalah solusi paling tepat untuk keluar dari jeratan hutang riba pinjol. Tentu dengan segala konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya, pasti ada ya. Namanya pun Anda berhutang. Berikut ini beberapa konsekuensi dan trik untuk mengatasi di setiap konsekuensi yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, konsekuensi yang harus Anda hadapi adalah teror dari para debt collector via online. Baik lewat telepon, lewat chat WA, SMS, atau sosial media, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi konsekuensinya. Untuk bisa menghadapi ini, yang pertama adalah Anda cuekin semua teroran penagihan dari para debt collector pinjol. Apapun yang disampaikan kepada Anda, cuekin semuanya. Bila perlu, blokir panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pakai aplikasi seperti Truecaller, Get Contact, atau aplikasi-aplikasi lainnya untuk memblokir semua nomor-nomor yang tidak ada di daftar kontak Anda. Jadi, otomatis nomor-nomor para debt collector pinjol yang meneror Anda itu akan terblokir secara otomatis. Yang kedua, ubah settingan WA Anda jadi privat. Chat nggak perlu dibaca. Bila perlu, blokir semua chat atau arsipkan semuanya. Yang ketiga adalah sosmed Anda privat atau bila perlu take down sekalian agar yang di luar pertemanan Anda tidak bisa komen lagi di sosmed Anda. Yang keempat adalah kunci sosmed Anda. Nggak usah respon. Kamu nggak usah bales WA, apalagi telepon balik debt collectornya. Oh, itu sangat berbahaya. Jangan ya. Berarti teror bisa semakin intens jika Anda memberikan respon. Tapi jika Anda tidak memberikan respon, maka lama-kelamaan debt collectornya akan bosan untuk mengirimin Anda teror baik lewat chat WA, lewat chat SMS, lewat email, atau bahkan lewat media sosial. Intinya abaikan semua. Dengan begitu, nanti debt collector lama-lama akan malas mengirimi Anda teroran. Lalu kemudian debt collectornya akan mengesampingkan Anda dan mereka akan memprioritaskan penagihan mereka kepada yang lain. Karena mereka tidak mau melayani nasabah-nasabah yang tidak mau membalas atau merespon WA mereka. Karena mereka anggap nasabah seperti ini tidak akan bayar. Karena tidak mempan. Menurut mereka kalau nasabah tidak respon itu tidak mempan untuk diteror. Yang selanjutnya, teror debt collector merambah ke kontak darurat atau kontak lain di luar kondar. Ini adalah risiko keduanya. Jadi untuk menghadapi ini, strategi atau tips yang bisa Anda lakukan adalah kamu harus beritahukan kepada keluarga situasi dan kondisi Anda. Yang utama adalah suami, istri. Yang kedua adalah orang tua. Anda harus jujur kepada keluarga, suami istri, atau ke orang tua, bahkan bila perlu ke anak-anak. Yakinlah bahwa Anda harus benar-benar jujur, harus benar-benar terbuka kepada keluarga atau orang-orang yang ada di lingkungan Anda. Mungkin di awal-awal mereka akan kecewa, tapi ujungnya nanti mereka akan menjadi support mental bagi Anda. Dan ketika debt collector mau datang ke rumah Anda tidak perlu lagi takut karena orang-orang di sekitar Anda sudah tahu kalau Anda galbay. Karena memang kebanyakan nasabah lebih takut akan hal ini. Kalau debt collector datang, orang tua saya nanti akan marah. Istri saya nanti akan marah kepada saya. Suami saya akan marah kepada saya. Lebih marah lagi kalau mereka terkejut ketika debt collector datang ke rumah Anda daripada Anda langsung jujur kepada mereka dengan cara mencari situasi dan kondisi yang tepat waktunya untuk bercerita kepada mereka. Yakinlah, cinta mereka kepada Anda lebih besar daripada kesalahan yang Anda buat. Dan ujung-ujungnya nanti mereka akan menjadi booster mental bagi Anda. Dan Anda tidak takut lagi debt collector mau datang, ya silahkan datang. Karena sudah tahu. Yang selanjutnya adalah bila sudah merambah ke kondar atau ke orang-orang di sekitar Anda, ceritakan semuanya dan terbuka. Dan minta kepada mereka untuk tidak merespon teror. Bila perlu, buat semacam notifikasi atau pemberitahuan kepada teman-teman Anda yang ada di kontak Anda, di sosial media Anda. Buat seperti ini, semacam pengumuman atau notifikasi, katakan kepada mereka bahwa telah terjadi penyalahgunaan data-data Anda yang disalahgunakan oleh orang yang tidak dikenal, dan mereka berusaha untuk merugikan Anda. Jadi katakan apabila suatu saat nanti ada teror atau penagihan yang mengatasnamakan saya, mohon langsung diabaikan, mohon langsung diblokir, tidak usah direspon. Karena memang data-data saya sedang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Memang data-data Anda sedang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itulah para debt collector ini. Dan mereka tidak boleh sebenarnya untuk menyebarkan foto-foto Anda, data-data Anda kepada orang-orang lain. Karena itu sudah melanggar dan itu sudah menyalahi aturan. Selanjutnya, yang terakhir adalah jujur dengan kondisi kamu.
Tidak perlu malu, niatkan ingin keluar dari jeratan pinjol. Tidak perlu malu, karena sudah semua orang punya hutang kok, ya kan? Hanya saja mereka belum waktunya untuk ketahuan. Bahkan mungkin teman-teman sekantor Anda, orang-orang di lingkungan Anda, hutangnya lebih banyak ke pinjol mungkin. Cuman saja mereka belum waktunya untuk terbongkar. Jadi tidak usah malu, karena masalah hutang piutang pinjol sekarang ini bukanlah masalah tabu lagi atau masalah hal yang memalukan. Karena hampir semua orang sekarang ini sudah menggunakan pinjol dan semua orang pada akhirnya nanti akan gagal bayar juga. Jadi berpikir positif saja. Yang ketiga resikonya adalah didatangi field collector atau debt collector lapangan. Nah, tips untuk ini adalah jangan menyibukkan diri lagi dengan bertanya-tanya, pinjol A ada debt collector enggak? Pinjol B ada debt collector enggak? Pinjol C ada debt collector enggak? Enggak usah ya. Jangan tanyakan di mana ada debt collector lapangan pinjol. Anda cukup mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi kedatangan debt collector pinjol. Dan yang perlu Anda pahami adalah debt collector pinjol itu tidak semenakutkan seperti apa yang Anda bayangkan. Karena mereka dibatasi aturan dan peraturan. Selain itu, kalau mereka berani macam-macam, Anda tinggal teriak saja. Atau Anda laporkan ke kepolisian supaya dia langsung ditindak. Jadi jangan usah takut. Ketika Anda didatangi debt collector pinjol, yang perlu Anda pahami itu dan Anda sadari adalah Anda didatangi ke rumah. Rumah itu rumah Anda, lingkungan itu lingkungan Anda. Hak hukum tentu berpihak kepada Anda dan warga sekitar juga tentu berpihak kepada Anda. Jadi apabila terjadi sesuatu dan lain hal, Anda bisa melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan itu. Artinya, lingkungan sekitar pasti akan membela Anda dan hukum juga pasti akan memihak kepada Anda. Belum lagi debt collector ini dibatasi aturan dan peraturan. Yang selanjutnya adalah persiapkan mental untuk menghadapi debt collector pinjol dengan cara yang saya bilang tadi, yaitu memahami tentang aturan dan peraturan yang mengatur para debt collector pinjol atau aturan penagihan. Anda bisa cek atau searching di Google atau lihat edukasi-edukasi Galbay tentang aturan penagihan dari para debt collector pinjol. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, Anda bisa menegur mereka. Jangan takut, itu adalah hak Anda. Karena Anda di rumah Anda di lingkungan Anda. Hak hukum berpihak kepada Anda dan orang-orang di sana juga berpihak kepada Anda. Itu sudah pasti ya. Jangan terkesan takut saat berhadapan dengan debt collector. Mereka juga manusia biasa, sama seperti teman-teman. Mereka makan nasi, mereka nggak makan batu, atau mereka nggak makan besi. Jadi tetap sama. Jadi ketika debt collector pinjol datang ke rumah teman-teman, tatap matanya. Jangan menunduk saat mereka datang. Jangan kelihatan gugup atau takut saat berbicara dengan mereka. Jangan mau ditanya-tanya soal tagihan. Apabila debt collector tersebut belum bisa menunjukkan dokumen-dokumen mereka atau kelengkapan mereka. Katakan kepada mereka, oke, kalau masalah hutang piutang, saya rasa ini adalah masalah yang paling privat. Oleh karena itu, saya tidak mau berbicara dengan orang sembarangan. Jadi saya mau pastikan dulu, benarkah Anda adalah debt collector yang ditugaskan untuk menagih ke rumah saya? Oleh karena itu, saya mau meminta ID card Anda supaya saya bisa diyakinkan bahwa Anda adalah benar dari perusahaan pinjolnya atau dari vendor penagihannya. Samakan ID card-nya tadi, ketika sudah diberikan ID card-nya, samakan atau pastikan ID card-nya itu sama namanya dengan KTP-nya. Karena bisa saja orang tersebut adalah bayaran atau bayangan. Yang selanjutnya, surat tugas resmi tadi itu harus ada kop suratnya dari pinjol atau dari vendor penagihannya. Surat tugas tadi itu harus berisi keterangan lengkap, nama dan nomor ID petugasnya. Itu harus sama. Debiturnya juga harus tertera di sana nama lengkap debiturnya Anda sendiri dengan nominal tunggakan, dengan rincian tunggakannya. Semua keterangan itu harus berupa huruf ketik dan bukan tulisan tangan. Yang selanjutnya, minta SPPI-nya, Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia, yang dikeluarkan oleh AFPI. Nama pemilik sertifikat harus sama dengan nama petugasnya. Yang selanjutnya, jika petugasnya adalah vendor penagihan bukan dari perusahaan pinjolnya langsung, artinya pihak ketiga, petugasnya wajib harus menunjukkan surat kuasa penagihan dari pihak pinjolnya kepada vendor penagihan. Dan kemudian ditugaskan kepada debt collectornya langsung yang datang ke rumah Anda. Ini juga surat resmi, bukan tulis tangan. Dan tidak ditunjukkan di handphone. Ini harus berupa hard copy, lembaran kertas. Apabila debt collector mengancam jika tidak dapat menunjukkan itu semua, apakah kita akan bayar? Apabila field collectornya mengancam jika dapat menunjukkan itu semua tadi, kita harus bayar? Jawab saja. Tunjukkan dulu dokumennya, baru nanti bisa kita bicarakan mengenai tagihan. Karena masalah hutang, seperti yang saya katakan tadi, masalah hutang piutang ini adalah masalah pribadi. Jadi ketika Anda bisa menunjukkan data-data yang saya minta tadi, barulah Anda berhak untuk menanyai saya. Untuk menanyai saya,
bukan untuk memaksa saya untuk membayar. Dan itu hak saya meminta kepada Anda untuk menunjukkan data-data Anda tadi, supaya membuktikan bahwa Anda benar adalah debt collector yang datang. Karena belakangan ini banyak kejahatan yang terjadi dengan orang-orang yang tidak jelas. Jadi, jangan Anda mau dipaksa untuk bayar ketika mereka sudah menunjukkan itu. Bukan itu tujuannya. Tujuannya hanyalah untuk memastikan bahwa mereka benar adalah debt collector yang ditugaskan oleh pinjolnya kepada Anda. Jadi, kuatkan tekad untuk tidak membayar. Jangan sekali-sekali memberikan janji bayar kepada field debt collector-nya. Karena field collector ini tidak berhak mengambil aset-aset Anda. Mereka yang bertindak tidak sopan, tinggal Anda usir saja. Bila perlu teriakin maling, atau bila perlu Anda laporkan ke polisi bila mereka melakukan sesuatu dan lain hal yang benar-benar merugikan Anda. Jadi ini perlu teman-teman ketahui, sesuai edaran OJK terbaru nomor 19 SE OJK 06 tahun 2023 tertanggal 8 November 2023 pada bab ke-11-nya poin penagihan. Berikut beberapa poin penting antara lain. Ini peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK loh, sesuai surat edaran OJK yang tertuang dalam peraturan OJK. Yang pertama adalah field collector hanya diperbolehkan melakukan penagihan kepada Anda, kepada debitur langsung, ya. Artinya tidak boleh menagih ke kondar atau ke kontak lain ataupun ke orang lain selain debiturnya. Jika melakukan hal itu, Anda bisa laporkan dia ke OJK. Jika debt collectornya melanggar peraturan ini, Anda bisa melaporkannya ke OJK, ke AFVI, dan bila perlu Anda laporkan mereka ke pihak perlindungan konsumen. Yang selanjutnya, field collector hanya diperbolehkan menagih ke alamat debitur. Artinya, alamat itu harus alamat yang sesuai KTP saat pengajuan. Field collector tidak diperbolehkan menagih ke kantor ataupun ke tempat lain selain alamat sesuai alamat KTP atau sesuai alamat pada saat Anda mengajukan pinjaman ke pinjolnya. Yang selanjutnya, penagihan hanya bisa diajukan pada rentang waktu jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Di luar itu sudah melakukan pelanggaran dan sudah bisa dilaporkan. Selanjutnya, penagihan tidak diperbolehkan dengan cara mengintimidasi atau mempermalukan dan dengan cara kekerasan. Untuk lebih detail lagi, Anda silahkan googling nanti surat edarannya. Anda silahkan googling di Google atau di internet supaya Anda bisa lebih paham dan mempelajarinya. Dan perlu Anda ketahui, kasus pinjol ini tidak bisa dipidanakan. Artinya nasabah yang berhutang itu tidak bisa dipidanakan dengan alasan apapun. Karena sudah ada undang-undangnya ya tentang HAM. Ini sudah sering saya sampaikan di video-video saya. Tentang HAM yang mengatur itu hanya bisa melalui hukum perdata. Itu pun pasti dengan biaya yang lebih tinggi lagi daripada nominal hutang kita. Jadi tidak usah takut kalau ada debt collector yang mengancam-ancam akan mempidanakan Anda dan lain sebagainya. Karena sudah tertuang dalam aturan dan peraturan Undang-Undang Nomor 39 Pasal 19 Ayat 2 Tahun 1999 tentang HAM. Jelas dikatakan di sana bahwa tidak seorang pun dapat dipidana penjara hanya karena orang tersebut tidak mampu membayar hutang. Jadi itu dijamin oleh undang-undang. Baik, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi dan booster mental kepada teman-teman untuk tetap galbay. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.